Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita membahas pembahasan muamalat dari kitab Syarah Umdatul Fiqh yang syarih Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin. Beliau menyebutkan beberapa jual beli yang muncul belakangan. Pertama di antaranya yang sudah kita bahas, jual beli surat berharga di bursa. Kemudian jual beli dengan cara lelang dan tender perusahaan ataupun instansi pemerintahan. Kemudian jual beli orbun atau DP yang juga sudah kita jelaskan. Sekarang jual beli yang terakhir yang beliau jelaskan, di antara jual beli yang muncul pada masa belakangan yang tidak ada dahulunya para ulama di masa dahulu. Fadhal Syekh taqra. Qala asy-syari rahimahullah hafizahullah taala البيع الرابع بيع إصدار بطاقات التجارية والبنكية، وهذه البطاقات أنواع متعددة، ومن أهمها أولا ما يسمى بطاقة التوفير، وهي بطاقة تصدرها مؤسسة بعد اتفاقها مع مجموعات من المحلات التجارية أو مع بعض الفنادق ونحوها، أن من يحمل هذه البطاقة يخفض عنه نسبة معينة من قيمة ما يشتريه من هذه المحلات أو من إيجار هذه الفنادق، ثم تقوم هذه المؤسسة ببيع هذه البطاقة بسعر محدد، وقد تأخذ عليه رسما سنويا لتمديد فترة سريان هذه البطاقة، وهذا البيع محرم لأن فيه غررا ظاهرا، فالمنفعة التي سيحصل عليها مشتري هذه البطاقة غير معلومة، فهو قد يحصل على منفعة أكثر مما دفع قيمة لهذه البطاقة، وقد يحصل على منفعة أقل مما دفع، وقد لا يحصل على منفعة أصلا، ولأن تعهد المؤسسة بدفع قيمة التخفيض عند امتناع صاحب المحل في التخفيض يؤدي إلى ربا عند سدادها لهذا المبلغ. Kemudian yang keempat, jual beli yang keempat, yaitu produk kartu yang dikeluarkan oleh bank untuk perdagangan. Kartu yang dikeluarkan oleh badan-badan usaha niaga ataupun lembaga keuangan. Ya. Dan kartu-kartu ini ada beberapa bentuknya. Di antaranya adalah yang disebut dengan yang pertama bitaqatut taufir, yaitu kartu diskon. Ini dikeluarkan oleh muassasah atau lembaga yayasan setelah adanya kesepakatan dengan sejumlah mahallat tijariyah, yaitu pertokoan atau tempat perniagaan, atau kesepakatan dengan beberapa atau sebagian hotel atau yang semisalnya, di mana seseorang yang membawa kartu ini akan diberikan pengurangan harga secara tertentu dari nilai yang dia beli dari tempat produk atau penjualan dari tempat beberapa toko, atau mendapatkan pengurangan manakala dia menyewa hotel. Lalu kemudian lembaga keuangan ini menjual toko diskon ini dengan harga tertentu dan ta'khudhu alaihi rasman sanawiyan litamdidi fatrah sariyan hadhil bitaqah. Bagaimana Ustaz? Jual beli yang keempat yaitu jual beli dan penerbitan beberapa jenis kartu. Ada yang kartu niaga, ada yang kartu
diterbitkan oleh lembaga keuangan. Nah. Di antaranya yang pertama dijelaskan oleh syarih, kartu diskon atau bitaqa taufir, yaitu kartu yang diterbitkan oleh suatu badan usaha setelah sebelumnya dia membuat kesepakatan dengan beberapa pertokoan, beberapa supermarket, minimarket dan seterusnya, atau dengan hotel dan tempat konvensi dan lain-lainnya. Apa bunyi kesepakatannya? Kalau ada orang bawa kartu dari kami, umpamanya perusahaan Taufir. Kalau ada orang bawa kartu dari kami Taufir ini, kamu bisa gesek juga di sana ada ada magnetiknya, kartunya bisa dibaca ID-nya supaya nggak ketipu kami. Tolong kamu berikan diskon. Ya, dia buat kesepakatan. Ya, bagi toko, bagi supermarket, minimarket dan hotel atau bahkan maskapai penerbangan, ya mereka oke-oke aja. Mungkin diberikan diskon 5%, 7%. Ya. Seperti itu. Maka kemudian setelah dia membuat kesepakatan dengan beberapa badan usaha tadi, mereka menerbitkan kartu itu, kemudian mereka jual dengan harga tertentu. Umpamanya kartunya harganya 500.000 atau 1 juta. Terkadang kartunya tidak berbayar, tapi ada biaya member, dan membernya mahal. Umpamanya membernya setahun 1 juta, ya, atau 200.000. Ya, kalau hanya penggantian kartu, paling harga kartu 5, seperti kartu e-money, kartu e-tol itu palingan 10.000, kartunya 8.000 bahkan juga bisa. Ya, yang punya kartu yang ada magnetiknya, bisa menyimpan data. Ya. Kalau cuma harga segitu tidak ada masalah. Tapi kalau harganya kartu membernya 200.000, ya, kemudian selama 1 tahun bisa diperpanjang bila telah berakhir, ya, untuk bisa digunakan kembali. Ini apa hukum kartu diskon seperti ini? Ya, ini kata syarih, wa hadzal bai'u muharramun. Jual beli kartu ini hukumnya haram. Kenapa haram? Karena kata beliau mengandung unsur gharar yang zahir. Ghararnya jelas. Gharar artinya ketidakjelasan dalam akad jual beli. Mana ghararnya? Manfaat dari menggunakan dari kartu tadi yang nanti akan digunakan, akan didapatkan oleh pengguna kartu ini tidak jelas. Sekarang dia sudah bayar, umpamanya anggap kalau kartu gratis uang keikutsertaan 200.000, ya. Kalau dia belanja di toko X segala macam, ya, bisa jadi dapat diskon, bisa jadi ada diskon itu bukan yang barang yang dia inginkan. Berarti kan tidak jelas. Bisa jadi yang dapat diskon itu barang yang mahal, ya, sehingga diskon hanya 10%. Kalau membawa kartu normal harganya tidak ada diskon. Kalau dia dapat diskon 10%, ya, maka pemilik kartu untung. Ketika tidak ada diskon barang yang dia inginkan, ada diskon tapi barangnya tidak yang dia inginkan, ya, maka atau ada diskon tapi kecil dan barangnya pun barang yang murah, berarti si pemilik kartu, si pemegang kartu dirugikan. Ya, inilah di sini muncul ghararnya, karena itu hukumnya
diharamkan. Terkadang karena pihak penerbit kartu ini sudah menerima uang dan berkomitmen untuk memberikan diskon, ketika tidak ada diskon sama sekali, ya, membawa kartu ini ke sini nggak ada diskon, kemudian dia membuatkan program diskon, kan malu-maluin dia. Dia tadi mungkin bisa membuat kesepakatan dari awal, bisa, tapi terjadi pandemi umpamanya segala macam, sehingga keuntungan bagi penjual pun sedikit, mereka tidak bisa memberikan diskon seperti di awal lagi. Sedangkan si penerbit kartu sudah komitmen memberikan diskon, maka tetap dia berikan diskon, tetapi si penerbit kartu yang bayarin. Nah, ini bisa mengantarkan kepada riba. Dia bayar uang umpamanya 1 juta, kemudian dapat manfaat diskon tadi itu mungkin dapat 1,5 juta. Berarti kan tukar uang dengan uang, dan ini termasuk riba. Ya. Bagaimana kalau kartu diskon ini kan banyak jenis. Kadang di sebagian tempat belanja mereka menerbitkan kartu diskon juga. Ya. Ada yang tidak berbayar atau hanya membayar senilai harga kartu seperti tadi 8.000 atau 10.000, ya. Atau yang bisa mendapatkan kartu tadi kalau belanja di atas angka sekian rupiah, di atas nominal sekian rupiah. Berarti ini kartu berbayar atau tidak? Gratis kan ya? Ya. Kalau kartu gratis dan tidak ada uang member, ikut pesertaan, atau kartu berbayar hanya sekitar 10.000 penggantian kartu saja, maka wallahu a'lam, di sini tidak ada gharar. Ini murni hadiah dari toko-toko yang menerbitkan itu. Ya. Karena tidak ada gharar. Gharar kan adalah dalam bab jual beli, tukar menukar, di mana si pemegang kartu bayar uang untuk mendapatkan kartu, dan si penerbit kartu yang telah menghubungi merchant atau si merchant yang menerbitkan kartu, ya, sebagai penerima uang dan akan memberikan manfaat, tapi manfaatnya tidak jelas, maka ini tidak boleh. Tapi kalau pemegang kartu tidak membayar, hanya pemegang kartu bisa mendapatkan diskon khusus, ya, berbeda dengan tidak pemegang kartu, dan kartunya pun gratis, tidak berbayar, maka di sini murni hadiah dari penerbit kartu, baik kartu itu diterbitkan oleh toko atau supermarket atau minimarket dan seterusnya, ya. Dan juga tidak ada ribanya. Ketika umpamanya dia tidak ada diskon kemudian dia bayarkan, di sini tidak ada ribanya. Ya. Begitu juga masuk dalam hal seperti ini banyak kartu yang lain. Seperti kartu debit, walaupun kalau dari bank syariah, dari bank konvensional jelas haram. Kalau dari bank syariah, itu akadnya adalah qard, pemberian, yang penabung adalah pemberi pinjaman. Dia mendapatkan kartunya tidak ada masalah, kartu debitnya, karena dia dipotong, bukan mendapatkan keuntungan. Tapi terkadang ada promo yang dilakukan oleh bank syariah ini, pemegang kartu ini belanja di sini dapat diskon, atau beli tiket pesawat ini dapat diskon, atau nginep di hotel ini dapat diskon, atau di bandara masuk long gratis, padahal pada umumnya berbayar. Ini sama juga dengan kartu diskon tadi, penggunaannya seperti ini. Lihat, ini muncul dari siapa?
diskonnya. Kalau diskonnya itu memang betul dari si merchant tadi, tidak ada masalah. Umpamanya pihak bank lembaga keuangan syariah tadi datang kepada XXXX, toko-toko Y dan segala macam, tolong berikan potongan kepada khusus kepada pemegang kartu debit kami. Bisa? Oh ya bisa Pak, cuma tapi tidak besar, paling 5%. Ya silahkan. Yang ini bisa 2%, itu 3%, terserah. Long bandara 100%, tapi kalau 100% kayaknya tidak mungkin. Ya. Rumah makan gratis 100%, ya tidak mungkin juga. Maka kalau seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau umpamanya seperti kasus long bandara atau rumah makan tertentu gratis makan di sana, bila menunjukkan kartu debit tadi, ini yakin pihak bank yang membayarkannya, baik selisihnya atau seluruhannya. Kalau gratis di long bandara berarti ya long bandara kan bisnis, dia dagang, nggak mungkin dia gratiskan, tentu rugi dia. Kalau berarti ini bank syariahnya yang bayarin. Nanti setelah ada beberapa, umpamanya satu hari ini ada 200 pelanggan yang datang ke long bandara tadi, ya, kemudian bank long bandara menagihkan biayanya ke bank syariah. Berarti kalau seperti ini, si pemegang kartu debit mendapatkan manfaat dari pihak bank syariah, penerbit kartu, yang itu akadnya adalah pinjaman, di mana nasabah meminjamkan uang kepada pihak bank dalam bentuk uang yang di-store ke tabungannya, ya. Maka pemberi pinjaman yang mendapatkan manfaat dari penerima pinjaman adalah riba. Qad jarra manfaatan, qad yang mendapatkan manfaat. Maka berharap kaum muslimin pemegang kartu debit, baik walaupun kartu debit bank syariah, kalau hanya kartu Anda saja yang dapat diskon di A dan seterusnya, B, C dan seterusnya, jangan manfaatkan itu. Ya. Jangan manfaatkan. Karena ini adalah riba, wallahu a'lam. Ya, terus الثاني, kemudian yang kedua, ma yusamma al-bitaqatul ittimaniyah, وهي أن يقوم المصرف البنك أو أي مؤسسة تجارية بإصدار بطاقة معينة، ومن ذلك البطاقة الفضية والبطاقة الذهبية، تعطى هذه البطاقة لعملاء من أصدرها، ويقوم العميل بالشراء بهذه البطاقات، ويقوم هذا البنك أو هذه المؤسسة بسداد قيمة ما اشتراه أو حسمه من حساب هذا العميل. وحكم إصدار هذه البطاقة والتعامل بها يختلف بحسب قيمة هذه البطاقة وبحسب طريقة تسديد العميل لهذا البنك أو المؤسسة. فإن كانت قيمة هذه البطاقة إنما هي بقدر تكاليف إصدارها الفعلية أو كانت مجانية فلا حرج في ذلك، وإن زادت على ذلك فهو بيع محرم، لأنه قرض فيه زيادة مقدمة عليه، وهي هذه الزيادة في قيمة هذه البطاقة، وهذا ربا صريح. وكذلك إن كان العميل يدفع للمصرف أي البنك أو المؤسسة زيادة نعم عند السداد، سواء كانت هذه الزيادة من أجل سداد البنك أو المؤسسة عنه أو من أجل تأخره عن السداد في الوقت المتفق عليه، فهذه الزيادة محرمة لأنها من الربا الصريح. من هنا ولا يجوز للعميل إجراء هذه العقد المحرم أو التعامل بهذه البطاقة في حال كون الزيادة لا تؤخذ عليه إلا عند التأخر عن السداد بحجة أنه لن يتأخر عن السداد، وعليه فلن يدفع هذه الزيادة المحرمة، لأن في ذلك قبولا مبدئيا وموافقة مبدئية على هذا العقد الربوي وإقرارا لرباء الظاهرة، وهذا محرم في حد ذاته،
ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فقد يشتري بهذه البطاقة ويصل له ما يمنعه من السداد في الوقت المتفق عليه فيجبر على دفع الربا. نعم، فيجبر على دفع الربا وهو المتسبب في ذلك بالدخول له هذا التعامل المحرم. Nah, kemudian yang kedua yang disebut dengan kartu kredit, yaitu di mana lembaga keuangan atau bank atau lembaga keuangan perniagaan yang lain mengeluarkan kartu ini, kartu tertentu, dan diantaranya adalah kartu perak dan kartu emas. Ya, jenis kartunya silver, gold, diamond ada kan itu, dan beda-beda. Kalau silver umpamanya maksimal diberikan pagu pinjaman sebanyak 50 juta. Kalau emas umpamanya 100, kalau diamond umpamanya 200 juta umpamanya. Masya Allah. Dan kartu ini dijual atau diberikan kepada nasabah yang lembaga yang mengeluarkannya. Dan nasabah membeli kartu ini dan kemudian dia membeli barang menggunakan kartu ini. Ya, belanja, beli emas, beli kebutuhan furniture rumahnya, beli buku, beli lab, beli gadget dan yang lainnya pakai kartu ini. Berarti ini siapa yang membayarkan? Wa yaqumu hadzal bank wasil. Wa yaqumu hadzal bank aw hadhihi al-muassasati hadhihi al-muassasatu bisadadi qimat ma ishtarahu. Dan bank atau lembaga keuangan yaitu bertindak untuk memenuhi atau menunaikan pembayaran dari barang yang dibelinya atau menambahkan dari dalam rekening atau dipotong dari rekening nasabah. Artinya dia belanja pakai kartu kredit tadi. Itu siapa yang membayarkan? Apakah nasabah? Bank. Yang bayarkan adalah pihak bank penerbit kartu. Tapi ada juga, wallah alam di Indonesia saya tidak tahu ada apa tidak. Karena kalau ada juga yang dipotong dari rekening nasabah. Kalau potong rekening nasabah tentu nanti yang ketiga yaitu kartu debit. Ya. Di luar mungkin ada. Dan hukum mengeluarkan kartu kredit ini atau bermuamalah dengannya berbeda sesuai dengan nilai daripada kartu dan sesuai dengan metode atau cara tasdidil amil li hadzal bank awil muassasah. Cara pembayaran nasabah kepada bank atau lembaga keuangannya. Maka apabila nilai dari kartu ini dibayarkan sesuai dengan beban yang dikeluarkan oleh nasabah atau gratis, tidak ada masalah dalam hal ini. Akan tapi apabila ada penambahan, maka ini merupakan jual beli yang diharamkan. Lanjut. Karena ini merupakan pinjaman yang ada penambahan di awal, dan tentunya pinjaman dan penambahan ini dari nilai harga kartu, dan ini merupakan riba yang jelas sangat. Terus. Wa kadzalika in kana amil, dan demikian juga apabila nasabah membayarkan kepada lembaga keuangan atau bank yaitu tambahan pada saat atau ketika pembayaran. Nah, baik penambahan ini yaitu min ajli sadadil bank awil muassasati anhu, untuk bank atau lembaga keuangan atau dengan tujuan adanya keterlambatan, denda keterlambatan pada saat pembayaran pada waktu yang telah disepakati, maka penambahan ini merupakan haram, hukumnya haram karena ini merupakan riba yang jelas riba. Dan tidak diperbolehkan bagi nasabah untuk berakad dengan akad muharam dan bermuamalah dengan kartu ini pada kondisi az-ziyadah la tu'khadh alaihi inda ta'akhuri, adanya denda penambahan pada saat pembayaran. Tidak boleh dia memberikan kartu bila ada persyaratan denda, keterlambatan perlunasan pembayaran.
Apa? Bihujjah annahu lan yata'akhkhar an sadad, dan berhujjah bahwasanya dia tidak akan membayarkan dengan terlambat. Ya, banyak orang seperti itu. Nah, Boleh ambil kartu kredit, insya Allah saya tidak akan terlambat. Tapi di situ kan ada persyaratan yang tanda tanganin. Iya, tapi saya nggak terlambat membayarnya, insya Allah enggak. Saya juga mau beli rumah, mau beli kendaraan roda 4, ya. Boleh apa tidak kalau ada denda keterlambatannya, dan saya tidak akan terlambat. Ya. nah, Apa jawabannya? lianna fi dzalika qabulan mabda'iyan, dan jawabannya karena sesungguhnya ini adalah merupakan qabulan mabda'iyan, yaitu penerimaan di awal. Ya. Nah, Maka ini tidak boleh. sah. Wala yajuz di atasnya kan tidak boleh. Kenapa? Ketika kamu setuju dengan persyaratan denda tadi, berarti secara dari awal saja kamu sudah setuju riba. Nah, Dan setuju di awal atas akad riba ini. Terus dan ikraran, dan juga ikraran li riba zahiran, yaitu pengakuan terhadap riba yang tertulis secara riba zahir. yang jelas. Ini riba jelas kau ikrar setuju. Nah, Wahada, dan ini merupakan perkara yang diharamkan secara zatnya. ini saja sudah haram. Masalah nanti kamu terlambat atau tidak itu masalah yang kedua. Ayolah. Ya, kan banyak orang-orang berhujah seperti ini. Banyak dan banyak. Karena sesungguhnya manusia tidak ada yang mengetahui apa yang akan dihadapinya ke depannya. Terkadang faqad yashtari bihadil bitaqah, dia membeli kartu kredit ini, Dia membeli barang dengan dia belanja menggunakan kartu kredit. nah, dan dia akan dapati beberapa penghalang yang membuat dia tidak bisa membayar pada waktu yang telah disepakati. Ya, biasanya kalau dibayar di waktu sekian 40-45 hari, sebelum 40-45 hari tidak akan terkena denda. Dia mengatakan saya nggak akan terlambat kok bayarnya. Ya. Nah. Jadi tabungan saya, rekening saya ada. Ya udah, kalau dari tabungan rekening kamu, kenapa nggak bayar pakai uang kamu saja? Ya mungkin satu dan lain hal, orang namanya kalau ada uang orang lain ngapain pakai uang sendiri kan? Itu sifat manusia sudah. Ya, itu alasan dia. Tapi bisa jadi terjadi ya tabungan Anda habis, ya beli barang kemudian ya tabungan ternyata dihack orang. Ya, ala hacker nol tabungan Anda. Atau terjadi suatu kondisi umpamanya sakit anak segala macam habis itu tabungan. Nah. Ini masih ada kok waktu 5 hari lagi, masih ada kesempatan. Ternyata tabungan sudah habis. Ya, tapi terjadi tidak terjadi itu tadi sudah haram karena Anda sudah mengakui riba yang jelas-jelas diharamkan. Terus fayujbaru ala daf'i riba, maka lembaga keuangan akan memaksa dia untuk membayar riba, dan ini menjadi penyebab dia masuk ke dalam muamalah yang diharamkan. ya. Sekarang kartu kredit. Al-thalis Sebentar, kartu kredit dulu belum saya jelaskan tadi, yang jelaskan yang kurang jelas. Kartu kredit, ya, kartu yang diterbitkan oleh bank. Bisa Anda gunakan kartu tersebut untuk berbelanja barang atau jasa tanpa berkurang uang Anda. Berarti ini pakai uang siapa? Uang penerbit kartu tadi. Umumnya adalah lembaga keuangan, tapi di beberapa negara juga ada kartu itu diterbitkan oleh pihak, bukan bank. Seperti kartu ada Visa, satu lagi apa namanya, Mastercard. Mastercard itu bukan lembaga keuangan. Ya. Ya, tapi ketika itu ada di kartu kredit Anda, berarti dia sudah bergabung dengan pihak Mastercard itu. Maka ketika untuk bisa mendapatkannya, dibayar di awal Anda bayar uang untuk penerbitannya. Ya.
Bila harga kartu ini lebih mahal daripada biaya real untuk penerbitan kartu, di sini sudah terjadi riba. Masya Allah. Nah, Ya. Kenapa terjadi riba? Karena ini dapat ribanya malah di awal. Ya, harga kartu tadi 10.000, kita anggap ini lebih canggih, pemainnya data-datanya lebih safety dan segala macam. Anggaplah harga kartunya 50.000. Nah. Tapi untuk penerbitannya Anda bayar umpamanya Rp500.000. Ya. Adapun umpamanya kan ada biaya studi kelayakan segala macam, anggaplah 50.000, berarti 100.000. Kalau penerbitannya 500.000, ya, atau namakan juga dengan annual fee, biaya tahunannya 500.000 umpamanya, berarti ada 400.000, selisih 400.000. Selisih ini buat apa? Tidak ada keuntungan, laba buat kami. Tapi laba yang didapatkan di awal dengan akad pinjaman. Ini kan tujuannya pemegang kartu mendapatkan pinjaman. Maka berarti pinjaman yang bertambah. Ini riba yang diambil dari awal. Kalau kartunya gratis atau memang biaya annual fee-nya real, tidak ada pertambahan. Dan beberapa bank syariah di Arab Saudi, setelah saya dahulu waktu di sana, itu harga annual fee, biaya tahunan kartu tadi itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda antara Bank Rajihi dulu dengan satu lagi Bangkul Inma dahulu? Itu berbeda-beda annual fee-nya. Di Bank Rajihi lebih murah dibandingkan di Bangkul Inma. Bank Rajihi sudah lama, Bangkul Inma sudah masih baru. Mereka cara menghitungnya ini untuk berhubungan dengan Visa, berhubungan Mastercard, ya, itu mereka kan butuh sewa sewa jasa online, jasa segala, pokoknya ada biaya yang dibayar ke sana. Nah, sebagai sistem, kan karena menggunakan sistem ini, membayar sistem. Anggap umpamanya harga sistemnya itu 10 miliar, anggap 1 miliar real. Nanti dalam 1 tahun itu berapa pemegang kartu dibagi rata kepada pemegang kartu. Umpamanya pemegang kartu ada 1 juta orang, berarti per kartu dikenakan biaya 1.000 real, berarti 1 miliar dibagi berapa tadi? 1.000. Nah, berarti 1 juta. 1 juta. Kemahalan, tidak ada 1 juta. 1.000 berarti nggak berani dia buka. Nggak ada orang yang mau. 1 juta real mahal. Tapi kalau memegang kartu umumnya 1 juta, berarti cuma 1.100 real. Nah, hitung yang baik, saya kurang. iya, Nah, 1.000 kan ya? 1.000 real pun masih mahal. Ya, masih mahal. Mungkin mereka nggak berani buka juga. 1.000 real itu mahal. 1.000 real itu 4 jutaan. Ya. Tapi kalau yang daftar sudah 2 juta, sehingga penerbitannya menjadi 50 real. Lebih murah ya? 50 real, mungkin mereka berani buka kartunya. Ya, lebih murah. Maka itu tergantung berapa jumlah para pemegang kartu di bank tadi. Semakin banyak, semakin murah. Di Bangkul Inma tadi kenapa lebih mahal? Karena dia bank baru. Tentu pelayanan ini ya, akan lebih mahal. Maka annual fee-nya tidak ada masalah. Nah, bila harga annual fee-nya itu, harga tahunan, member tahunannya real, bank tidak mendapatkan keuntungan dari situ. Lalu kira-kira pertanyaannya, kalau bank syariah, kalau bank konven sudah jelaslah dari awal.
Kalau bank syariah, dia kan bisnis. Sekarang dia keluar uangnya ketika dipakai oleh nasabah tadi untuk belanja. Dia dapat keuntungan dari mana? Dari annual fee kan nggak boleh dapat keuntungan. Kalau dapat keuntungan riba. Hah? Dari mana kira-kira dapat keuntungan dia? Daripada merchant-merchant yang mau menggunakan kartunya sebagai alat pembayaran. Ya, dia mengatakan kepada setiap merchant, kalau Anda gunakan kartu kami, umpamanya Bank Rajihi, umpamanya Terkomunikasi Inma, itu Anda akan dikenakan potongan sebanyak umpamanya 1,5%. Ya, 1,5%. Dan si merchant tidak boleh menaikkan. Kalau menaikkan berarti yang bayar adalah si pemegang kartu pihak yang belanja. Menjadi riba juga. Ya. Artinya kalau dia menjual harga barang 1.000 real, namanya barang jam tangan atau apa, 1.000 real dijualnya, atau handphone 1.000 real. Dia jual kepada nasabah. Nasabah ini pakai kartu kredit syariah Bank Rajihi. Maka kalau si merchant mau terima, itu artinya pihak bank syariah tadi, Bank Rajihi, hanya bayar seharga 900, 2,5%-nya berarti berapa itu? 975? Hah? Hitung yang benar ya. Berapa? Hah? Berapa? 2,5% dari 1.025 kan ya? Nah. 25. Kalau dari 1.000 kurang 25, 975 kan ya? So. Hah? Yang akan dibayarkan oleh bank 975. Nah. Dia setuju, udah selesai. Dari situ bank dapat manfaat. Mana manfaatnya adalah membawa para pelanggan. Kalau si penjual tidak setuju, jangan terima. Ya. Makanya terkadang kalau orang bayar kartu kredit, si merchant, si pedagang menawarkan, Pak, kalau pakai kartu kredit kami tambahkan ya. Ya. Kalau dia tambahkan menjadi riba. Kalau umpamanya yang tak ditambahkan, kemudian pemegang kartu setuju, itu menjadi riba. Kenapa menjadi riba? Pertambahan yang akan dibayarkan nanti oleh si merchant kepada bank itu dari yang pemegang kartu si peminjam. Berarti si pemberi pinjaman mendapat manfaat sebesar pertambahan 2,5% tadi, atau 1,96%, ada yang seperti itu juga. Jelas? Walhasil ngapain pakai kartu gini? Bikin pusing. Mau merchant menambahkan, jadi riba juga. Dari awalnya mengandung ini kan dekat-dekat dengan riba berarti. Memang nggak punya uang. Kan kartu debit ada. Ya. Ngapain pakai kartu hutang tadi? Maka Allah Ta'ala alam, itu kebiasaan manusia seperti yang kita katakan tadi. Manusia walaupun kaya raya, dia nggak ingin uangnya keluar sebesar pun juga, pakai uang orang dahulu. Maka Anda lihat para pengusaha-pengusaha besar, walaupun asetnya banyak, kalau dia membuat usaha baru atau apa, dia akan menggunakan uang orang lain, menggunakan uang bank, uang segala macam. Ya. Beda dengan prinsip kita sebagai pribadi seorang muslim, uang kita ada. Ya, harusnya Anda katakan ketika saya beberapa kali tawarkan kartu kredit bank syariah, saya katakan alhamdulillah uang saya ada, nggak perlu minjam uang orang lain. Tapi masalahnya terkadang ini menjadi masalah, dan ini masalah mereka sengaja buat pihak-pihak pemegang dana yang kuat tadi. Di beberapa tempat, beberapa merchant, Anda tidak bisa menggunakan transaksi pakai kartu debit. Hanya menggunakan kartu kredit. Anda bayar pakai uang pun terkadang mereka tidak mau.
Subhanallah. Ya. Alasan dari si pemilik usaha ya masuk akal juga. Ya, apa? Karena kalau dengan sistem kartu kredit tadi, dia sudah masuk ke rekeningnya mereka langsung, tidak akan dimanipulasi oleh si pegawainya yang berada di kasir. Allah Ta'ala mengenai alasan ini, tapi kita diarahkan oleh mereka untuk berbuat, untuk mendapatkan kartu tadi. Maka bagaimana kita yang orang sebagai manusia biasa? Kalau itu kan tidak banyak di atas dunia ini yang tidak mau pembayaran dengan uang tunai, bukan tidak mau dengan uang ya. Kalau tidak mau dengan uang mereka juga bermasalah. Tidak mau dengan pembayaran uang tunai, maunya dengan kartu kredit, ya kan tidak banyak. Seperti Indonesia kan hampir-hampir ada. Tidak tahu sih hotel-hotel bintang 5, tidak tahu, mungkin ada. Tapi umumnya kita belanja di mana-mana, mereka terima. Uang tunai terima, kartu debit terima. Wallahu ta'ala alam, wallahu ta'ala alam. Berarti tidak ada kebutuhan mendesak untuk itu. Kecuali Anda ada tugas perusahaan atau ingin ada hajah, kebutuhan anak kuliah di suatu negeri, ya. Dan di sana itu untuk menginap di hotel harus pakai kartu kredit, tidak menerima ya dengan kartu debit dan uang tunai, ya. Jadi baru ada unsur hajah, kebutuhan, ya. Kalau sekedar untuk berdagang, ada beberapa penyedia jasa, jasa layanan internet atau apa, atau jasa platform niaga di luar negeri yang tidak mau terima transfer. Mereka hanya mau menerima pembayaran menggunakan kartu kredit. Maka wallahu a'lam. Kalau dalam kondisi demikian tadi, ya ambil yang kartu kredit syariah tadi dengan syarat, ya Anda katakan annual fee-nya tidak boleh lebih mahal daripada kebutuhan, ya. Lalu muallif syarih mengatakan hukum menerbitkan kartu dan menggunakannya sebagai transaksi pembayaran berbeda sesuai dengan nilai harga kartunya tadi. Yang tadi sudah kita bahas. Kalau annual fee-nya atau ikut membership-nya mereka mendapatkan keuntungan riba, tapi kita tidak tahu. Bisakah kita tebak-tebak cari yang paling murah? Belum tahu juga yang paling murah di bank syariah itu annual fee-nya atau membership-nya lebih sesuai syariah. Bila umpamanya nasabahnya lebih kecil, ya, asal dia mengikrarkan bahwa kami tidak dapat keuntungan dari penerbitan ini, membership ini, apa artinya ini benar-benar adalah biaya yang kami butuhkan untuk membangun sistemnya, pembayaran kepada pihak pemilik sistem yaitu Visa atau Mastercard, ya. Maka ini tidak ada masalah, Anda ambil sampai di sini, ya. Nanti ada lagi kelanjutannya, ya. وكذلك إن كان العميل يدفع للمصرف مصاصة زيادة. Dan yang kedua yang jadi masalah riba, kalau pemegang kartu kredit bank syariah tadi ketika terlambat pembayarannya atau dia bayar di awal berlebih, kan ada yang bentuknya kartu kredit itu ketika Anda tarik tunai itu langsung dikenakan pertambahan. Kenapa langsung dikenakan pertambahan? Karena mereka nggak dapat untung. Kalau Anda belanja barang, dia dapat untung dari merchant. Nah, ya, mereka tidak dapat untung, itu langsung mereka kenakan pertambahan. Tidak tahu saya di bank syariah ada atau tidak. Kalau di bank syariah tarik tunai ada pertambahan juga, berarti namanya riba.
Kalau di bank konven pasti ada kalau tarik tunai menggunakan kartu kredit, walaupun di ATM mereka. أو من أجل تأخر عن السداد في الوقت المتفق عليه فهذه الزيادة محرمة لأنها من الربا الصريح. Atau ada pertambahan ketika terlambat pembayaran dari waktu yang disepakati, ya, diberikan rentang waktu, ya silahkan bayar, digratiskan, tidak ada pertambahan, umpamanya bila dibayar dilunasi sebelum 40 hari atau 45 hari, ada waktu yang mereka tentukan. Kalau dilunasi sebelum itu tidak ada pertambahan. Kalau lewat dari itu ada pertambahan. Ini juga termasuk haram. Ini riba pertambahan yang diharamkan dan riba sore. Ya itu tadi alasannya. Nah bagaimana kalau saya nggak bakal terlambat kok? Iya, Anda tidak bakal terlambat, tapi ada nggak persyaratan itu? Ada. Kalau ada yang tidak boleh. Saya nggak bakal terlambat, walaupun tidak terlambat. Itu yang tadi dijelaskan oleh muallif tadi. Saya tidak tahu apakah realnya di Bank Syariah Indonesia untuk kartu kreditnya, apakah ada denda keterlambatan atau tidak. Ya, tapi wallahu ta'ala alam mungkin ada. Karena untuk kasus murabahah, terlambat pembayaran cicilan, ada denda keterlambatan. Ya, bila ada denda keterlambatan, ini termasuk riba yang jelas. Ya, kalau tidak ada keterlambatan seperti tadi, dari mana bank mendapatkan keuntungan? Ya, sudah kita jelaskan tadi. Dapatkan keuntungan dari merchant. Ya, ketika umpamanya kartu tadi digunakan untuk tarik tunai, kalau Anda tanyakan di persyaratannya, bila digunakan tarik tunai ada pertambahan, maka ini juga tidak boleh. Saya tidak akan tarik tunai, sama aja dengan tadi, saya tidak akan terlambat. Minta dihilangkan persyaratan itu. Bila masih ada, berarti tidak boleh. Termasuk haram, termasuk masih haram. Kalau butuh, lihat kondisi kebutuhan Anda sejauh mana. Ya. Cukup, Ustaz? Cukup, Ustaz. Ya, kartu yang ketiga ke depan aja. Insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair, kami sampaikan pada Al-Ustaz Rawandi Tirmidzi hafizahullah ta'ala telah memberikan syarah dan juga penjelasan terkait dengan beberapa produk kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan dan bagaimana unsur riba yang ada di dalamnya. Kita akan berikan kesempatan untuk bersoal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam pembahasan secara khusus dalam bab ini. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Rizal, Ustaz, di Jakarta. Baik, Rizal, silakan pertanyaannya. Ustaz, selain ada kami ada bisnis yang lain, salah satunya menjual hijab untuk wanita ya Ustaz ya. Kemudian kami pernah memasang iklan hijab tersebut dengan menggunakan sosok akhwat yang wajahnya itu terlihat jelas di iklan gitu ya, entah itu iklan di media sosial ataupun dimanapun. Nah, ini bagaimana hukumnya Ustadz? Kemudian apa yang harus saya lakukan? Baik, itu saja ya pertanyaannya. Jazakallah khair, Akhir Rizal. Kita akan simak jawabannya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitrah seorang laki-laki yang baik, ya tentu dia tidak ingin istrinya dipamer-pamer, semua orang melihat istrinya, ya wajahnya dan seterusnya. Maka sebagaimana seorang laki-laki yang tidak mau melakukan demikian, orang juga tidak mau. Itu enggak istri saya, Ustaz. Ya, itu tidak anak saya, Ustaz. Ya, orang lain juga tidak mau. Ya, seperti yang Rasulullah SAW ingatkan kepada seorang anak muda yang mengatakan minta izin untuk berzina, seperti orang lain tidak mau anak istrinya dizinai orang, maka kamu juga tidak mau anak istrimu dizinai, dan jangan kamu zinai juga anak istri orang. Seperti Anda juga tidak mau istri Anda dan anak-anak Anda
dan ibu Anda dipampang-pampang wajahnya hanya untuk melariskan barang dagangan oleh orang lain, Anda juga tidak mau, orang lain juga tidak mau, anak istrinya Anda sewa, Anda endorse, Anda bayar untuk melariskan barang dagangan Anda tadi. Itu dari satu sisi. Dari sisi lain, ya, iklan yang seperti itu biasanya membuat orang berpikir tidak jernih. Ya. Kalau yang menampilkan para figur di masyarakat. Kenapa berpikir tidak jernih? Ya iya, yang diinginkannya bukan barangnya, figurnya. Wah, ini mah figur saya, ya. Maka apapun yang dipakainya dia beli. Bagus tidak bagus dia beli. Yang si figur tadi dia hanya 10 menit saja pakai itu, setelah itu dia mungkin gak pernah pakai lagi sampai mati. Ya. Maka ini merusak cara berpikir orang terhadap belanja. Jadi membodohi masyarakat namanya. Nah, kalau mau iklan tanpa orang, iklankanlah barang Anda. Banyak dalam iklan hal yang tidak berhubungan dengan wanita-wanita juga. Iklan barang, alat kerja untuk laki-laki, pria, traktor, alat berat, alat untuk cangkul segala macam. Itu iklannya wanita cantik. Gak bakal wanita itu bawa traktor juga, bawa bus juga jarang-jarang. Ya, tapi kenapa wanita cantik? Tujuannya, bila orang melihat figur wanita cantik tersebut, itu kalau laki-laki lihat wanita cantik, akalnya turun, berpikirnya tidak realistis lagi. Ya, maka ini merusak di tengah masyarakat. Ya, kalau iklankan saja barang Anda tanpa ada wanita. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Rizal, semoga menjadi jawaban yang bermanfaat. Pertanyaan beliau, apa yang sekarang dia lakukan? Nah, Ustaz, ya. Solusinya. Di take down yang sudah ada, kemudian buat iklan yang tanpa menampilkan wanita. Sahih. Barangnya saja ditampilkan, kan bisa dipasangkan. Nanti nggak kelihatan Ustaz bentuknya seperti apa. Kan bisa dipasangkan ke manikin itu apa, boneka yang itu, sehingga kelihatan barangnya itu seperti apa ketika dipakai. Nah, maka itu solusinya, dan yang jelas bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, demikian Rizal tambahan nasihat dan solusi yang diberikan oleh Ustaz, dan semoga menjadi lebih berkah usahanya. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya, masih di line telepon. Kita angkat kembali. Halo, silakan, sudah masuk. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Saya dengan Jamal lagi di perjalanan. Silakan, akhi Jamal. Iya, Afan mau tanya, jadi anak pernah jual rumah itu tahun 2019 dengan harga 1,95 miliar. Nah, setelah DP pertama turun sebesar 1 miliar, dia berjanji 6 bulan untuk melunasi sisanya yang 950 juta. Nah, tapi anak tunggu sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai sekarang belum melunasi sisanya. Ana sempat nanya gitu kan, ini kalau saya jual lagi gimana, nanti saya kembalikan duitnya. Dia nggak mau gitu. Nah, kira-kira solusinya gimana dan apa hak sebenarnya dari saya, Ustadz? Mohon Sebentar. Gimana, Ustadz? Yang terjadi bunyi akadnya antara dia dengan Anda dengan dia seperti apa? Jadi pertama kali akad, deal dengan harga 1,95. Saya bayar DP-nya hari ini atau besok sebesar 1 miliar. Nah, dia bayar tuh Ustaz 1 miliar. Bentar. Sisanya kapan? Sisanya dia berjanji 6 bulan setelah DP pertama dibayar. Setelah itu tidak ada lagi persyaratan yang lain, kalau ini, kalau itu, kalau ini, kalau itu, tidak ada? Nggak ada Ustaz, nggak ada Ustaz. Tidak ada. Itu yang omongan tadi tercatat di atas materai?
nggak tercatat di atas materai, enggak. Tidak tercatat. Yang menjadi uruf itu pembahasan kita pekan lalu, tentang pembahasan DP atau urbun. Yang menjadi uruf itu hilang uangnya. Ini sudah berapa tahun? 2 tahun? Hampir 3 tahun lebih, Ustaz. Hampir 3 tahun. Ya udah, Anda jualkan ke pihak lain. Ya, kalau laku umpamanya 2 miliar atau lebih, ya Anda nggak nyaman juga, ya kasih aja uang 1 miliar lagi ke dia. Oh. Berarti secara syariat duit yang 1 miliarnya itu hangus apa gimana, Ustaz? Hangus boleh untuk Anda. Oh gitu. Oh ya udah deh, Ustaz, kalau gitu terima kasih. Ya, cuman Anda mungkin terima uang kalau Anda yang bayar 1 miliar hilang gara-gara terlambat tadi, nyaman nggak kira-kira? Enggak, saya sih niat mau mengembalikan. Ya udah itu yang saya maksud. Soalnya awal itu, Ustaz, saya udah 1 tahun dia nggak bayar itu, anak nanya kan gitu. Ini saya jual aja ya, nanti duitnya saya kembalikan. Nggak mau dia, Ustaz, nggak mau kan. Terus tahun berikutnya saya tetap begitu juga, dia juga nggak mau, Ustaz. Tidak apa-apa, dia nggak mau nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena fisiknya belum Anda serahkan ke dia kan ya? Belum, surat-surat belum. Ya, berarti baik secara syariah maupun secara legal dia tidak punya kekuatan apa-apa. Berarti kalau misalkan Anda jual ke pihak lain, kalau harganya lebih tinggi dari penawaran Anda ke dia, kembalikan uangnya dia. Kalau ada selisih umpamanya cuman terjual murah gitu, Ustaz, jualnya misalkan sekarang kan lagi susah nih jual. Iya, anggap terjual umpamanya lebih murah 1,7. Iya. Anda potonglah 250, berarti berapa? 250 kan ya? Iya, 250. Anda potong 250, kembalikan 250. Oke. Ya udah. Afwan, makasih banyak, Ustaz. Allah barik. Kasiran, Ustaz. Ya. Nah, jazakallah khair, barakallah fiik, dan semoga Allah berikan kemudahan dan solusi yang terbaik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya, masih di line telepon. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Bukhari di Lampung, Pak Ustaz. Pak Bukhari? Iya, di Lampung. Baik, silakan. Pertanyaannya, Pak. Tempat saya kan kalau jual padi kan setiap 1 kintal dipotong 2 kilo sama tengkulaknya. Gimana hukumnya, Ustaz? Anda jual ke siapa? Ke tengkulak, pedagang. Lalu dia potong 2 kilo setiap? Ya, setiap per kintal. Imbalan apa yang 2 kilo itu? Ya, waktu intinya dapat 100 kilo, nimbang, dipotong 2 kilo gitu, Ustaz. Anda jual padi atau beras? Gabah, Ustaz. Gabah padi berarti kan ya? Ya. Ya. Ditanyakan ke dia, ini kenapa kau potong? Upah timbangan kah atau apa? Kata dia ya kalau setiap 1 kintal harus dipotong 2 kilo gitu, Ustaz. Iya, kata dia itu kenapa dia potong? Anda setuju? Kalau setuju tidak ada masalah. Kalau umpamanya kata dia ini setiap 100 kilo saya potong 2 kilo ya, yaudah halal. Berarti Anda kasih dia hadiah 2 kilo per 1 kintal. Ya halal lah kalau Anda kasih hadiah. Anda setuju nggak? Ikhlas nggak? Ya sebenarnya nggak setuju, tapi iya berarti Anda kan tidak redho. Kalau tidak redho tentu tanyakan imbalan apa. Kalau dia bilang nggak, pokoknya harus orang begitu semuanya, berarti dia makan harta dengan cara yang batil. Jangan jual ke dia. Oh gitu, Ustaz ya. Iya, kalau Anda jual ke dia berarti Anda kan ridho. Qadar terputus Pak Bukhari. Tambahan jawaban silakan. Cukup. Alhamdulillah. Demikian yang diberikan solusi dari Ustaz dan jawabannya semoga bermanfaat. Afwan, Pak Bukhari. sedikit tambahan. Silakan. Kecuali kalau ada hubungannya dengan hutang piutang. Nah, Di mana tengkulak tadi meminjamkan uang kepada para petani tadi. Maka setiap 100 kilo saya potong 2 kilo. Ini adalah riba murni. Tambahan. Ya, nggak boleh Anda pinjam uang ke dia bila akadnya seperti itu. Kecuali Anda katakan saya jual kepadamu nanti, yaitu sekitar 6 bulan Anda tentukan harinya, sekian kuintal.
Ya, sekian kuintal itu pada waktu itu, sekian kuintal padi itu umpamanya harganya 5 juta. Anggap 5 kuintal. Pada waktu itu pada saat Anda terima uang, Anda butuh 5 juta, itu sama dengan 5 kuintal. Karena ini uangnya diterima sekarang, berasnya padinya diterima 6 bulan lagi, Anda berikan dia diskon umpamanya 2%. 6 bulan 2%, kecil sih. Tapi kalau dia setuju, si tengkulaknya nggak ada masalah. Kalau itu boleh. Untuk si tengkulak itu nanti bukan uang, tapi padi yang Anda kasih ke dia. Seperti itu. Nah, Allahu a'lam. jazakallah khair. Dan demikian Pak Bukhari, ya, tambahan nasihat dan juga jawaban dari Ustaz, semoga bermanfaat. Wa barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon. Silakan, kita angkat kembali. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Abdul Rauf di Cilengsi. Baik, silakan Abdul Rauf. Ya, Afwan Ustadz mau tanya. Nah. Ya, jadi 1 tahun lalu Ana menjual mobil, sudah di DP 80%. Namun mobilnya itu belum diambil sampai 1 tahun, sehingga banyak terjadi kerusakan dan sangat mengganggu karena mobilnya disimpan di halaman rumah. Nah, ini hukumnya bagaimana ya Ustadz ya? Karena setelah 1 tahun baru kembali orangnya untuk ke rumah dan minta dijualkan kembali. Tetapi sangat sulit menjualnya karena kondisinya sudah rusak. Meskipun sudah banyak yang Ana perbaiki, Ustadz. Bentar. Udah selesai pertanyaannya? Ya, pertanyaannya ini bagaimana ya Ustadz? Karena kalau dijual itu susah, sedangkan orangnya minta dijualkan kembali. Sedangkan uangnya baru masuk 80%, Ustadz. Ya. Pada saat Anda terima DP, Anda serahkan mobil dengan surat-suratnya ke dia kah? Atau masih di tangan Anda? Kalau mobilnya masih di tangan Ana, tapi suratnya sudah dibawa sama pembeli. Lalu kenapa di tangan Anda mobilnya suruh dibawa sekalian dari awal? Dulu kenapa? Apa ceritanya? Karena belum lunas, Ustadz. Kalau belum lunas, tapi surat-surat sudah diterima, kan ya sama aja, dia sudah bisa dia jual kok. Ya, karena janjinya hanya 1 bulan gitu mau dilunasi. Ya udah. Suratnya anak kasih. Anda berarti membatalkan CP nggak bisa karena surat-surat tangan dia. Ini berarti dia sudah menerima objek barang dengan dia terima surat-surat tersebut. Jelas. Anda sudah buat surat jual beli kan dengan dia? Kalau suratnya sih tidak menggunakan surat jual beli, Ustadz. Menggunakan apa? Kwitansi? Kwitansi juga tidak, hanya transfer aja ya. Yang uang dari penjual itu pembeli ditransfer ke anak. Ya, dengan lafaz boleh. Cuman kalau Anda buatkan surat kwitansi, saya terima uang sekian-sekian sebagai DP dari penjualan ini, itu Anda serahkan ke dia, dia sudah bisa balik nama. Ya. Bisa balik nama ke dia. Tapi dia dengan terima surat-surat, berarti dia sudah terima barang. Harusnya Anda kenakan selama parkir itu biaya parkir selama berapa tahun? Setahun? 1 tahun lebih. Iya, dan minta biaya parkir setahun. Banyak sekali kalau dihitung seperti itu, Ustaz. Ya udah, terserah. Kalau Anda mau ikhlaskan, terserah Anda. Kan Anda tadi terganggu. Iya, betul. Iya kan terganggu, kan minta biaya parkir di mana-mana. Iya, parkirnya di halaman rumah. Iya. Lewat. Minta ke dia. Ya udah, saya jualin, kata Anda. Dapat nanti pembeli, kamu transaksilah dengan dia. Karena surat-surat sudah di tangan kamu. Ya. Tapi saya akan minta kepada pembeli spot biaya parkir, dia transferkan umpamanya akad dengan pembeli 50 juta umpamanya. Biaya parkir umpamanya 5 juta.
Nah, itu yang beli harus store dulu ke Anda 5 juta. Tambah dengan 20% lagi. Sisanya kalau ada diserahkan kamu, kalau tidak ada ya tidak ada milik kamu apa-apa. Setuju nggak dia seperti itu? Iya, dia tidak mau dihitung saya karena dihitung untuk sewa tempat, kemudian cas aki kan itu setiap waktu harus cas aki kan nggak dipakai mobilnya. Ada. Nah, Dia kalau dia tidak mau bawa ke polisi ya, atau ke pengadilan. Baik Ustaz. Jangan juga bikin kelahi gara-gara mobil tadi. Baik Ustaz. Ya. demikian akhi. Cukup insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair, dan semoga Allah berikan kemudahan ya terkait dengan permasalahan kendaraannya, dan ada solusi yang terbaik. Kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat dari chat WhatsApp. Baik, halo. Silahkan. Silakan, sudah masuk. Halo, silakan, sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari Umura di Solo. Umura, mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, dimatikan saja, ada feedback. Baik, cukup monitor via telepon saja. Baik, Umura, silahkan pertanyaannya. Oh ya, pertanyaannya begini. Seorang anak bekerja di sebuah kantor jauh dari kampungnya. Nah. Kemudian dia memberikan sebuah kebun katanya untuk istri dan anak-anaknya. Ya, katanya untuk istri dan anaknya. Dia belikan kebun untuk kamu, untuk istri dan anak kamu, anaknya, katanya. Terus tiba di kampung sudah berlangsung kira-kira 5 tahun, diterima hasil oleh anak dan istrinya ini. Kemudian setelah berlalu 5 tahun itu, orang tuanya yang laki-laki ini menjual kebun tadi. Katanya jual aja lah, dijual lah sama orang tua laki-lakinya. Terus ditanyakan sama istrinya, kok dijual, katanya, tapi untuknya saya dan anak-anak deh. Kenapa orang tua saya menjual? Kan untuk orang tua saya, kan saya dan harta saya kan milik orang tua saya, katanya kepada istrinya. Nah, bagaimana kira hukumnya itu, Ustaz? Itu yang ditanyakan. Boleh ibu jika si suami tadi memberikan nafkah kepada anak dan istrinya selain dari lahan tadi, dan bila juga lahan tadi belum serah terima kepada anak istrinya. Kalau sudah serah terima tidak bisa lagi, karena itu menjadi harta anak istri, bukan harta si anak, bukan harta si suami tadi. Sudah dikasih sama anak istrinya ini. Sudah dikasih, sudah balik nama atau belum? Oh, belum. Oh, memang atas namanya ini gitu. Istri. Dia masih belum dibalik nama kan, terus dijual sama orang tuanya. Sebentar, pelan-pelan. Ya, itu yang beli atas nama istri. Dia mengatakan untuk istri. Surat tanahnya atas nama siapa? Belum diserah, masih sama dia yang laki-laki baru, tapi katanya ya untuk udah. anak dan istrinya. Sebentar, masih suratnya masih atas nama suami. Nah, betul. Iya, ya terserah bapaknya mau jualin boleh. Oh, boleh dikasih sama orang tuanya, halal itu? Boleh, orang tuanya ngambil, bukan ngasih. Iya. Oh, gitu. Oh, jadi nggak ada percuma aja. Tapi kalau atas Kalau nama dia ngasih ke orang tuanya ya nggak boleh. Tadi udah karena dia ingin tadi untuk anak istrinya. Tapi kalau orang tuanya ngambil, silahkan. Oh, gitu. Lalu kalau arus, berarti kalau dia memberikan untuk anak dan istrinya, harus atas nama orang tuanya, harus atas nama istrinya ini, baru nggak boleh diambil, gitu. Iya. Kalau sudah balik nama, berarti kan itu bukan harta anaknya. Kalau bapaknya ngambil, gimana caranya ngambil? Berarti dia ngerampas harta orang lain. Oh, atas. Cukup jelas ya, Umu? Berarti nggak atas nama
berarti dia bukan milik anak dan menantu. Berarti iya udah ya paham ya. Ya, Nampaknya dia tahu dia. Cukup jelas semua insyaallah jawaban dari Ustadz. Demikian yang disampaikan dan semoga bermanfaat. Jazakallah khair. Kita angkat pertanyaan berikutnya Ustadz dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebuah yayasan telah menunjuk kontraktor untuk membangun masjid dengan membuat kesepakatan kontrak kerja termasuk biaya, waktu dan spesifikasinya Ustadz. Dan menjelang akhir kontrak, kontraktor menyampaikan terjadi kesalahan perhitungan untuk biaya pengecoran saat pengajuan RAB awal sehingga merugi sekitar 51 juta dan mengajukan permohonan penyesuaian RAB tambahan sebesar 51 juta. Kontraktor menyadari kesalahan perhitungan dan yayasan juga sudah melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga bahwa perhitungan tersebut memang terjadi kesalahan. Pertanyaannya Ustaz, apakah pihak yayasan harus membayar kekurangan tersebut dan bagaimana solusi menurut syar'i? Wallahu alam, dia sudah sepakat dengan angka sekian dari awal. Kalau sudah sepakat dan dia memenuhi, tidak ada masalah. Tapi ini masalahnya masjid milik pribadi. Nah. Kalau milik pribadi, Anda bisa menyesuaikan akad atau sebelum dilanjutkan sudah ketahuan itu si kontraktor bisa mengubah RAB-nya tadi, membuat akad baru. Tapi ini sudah selesai, ya. Nah. Maka wallahu ta'ala alam, itu konsekuensi dari si kontraktor. Mungkin dia rugi dalam proyek yang ini, tapi ketahuilah Anda membangun rumah Allah Azza wa Jalla. Itu bukan rumah DKM, bukan rumah pengurus masjid, bukan rumah orang-orang di sekitar sana, itu rumah Allah. Tidak ada yang bisa mengklaim, melarang siapapun untuk masuk beribadah kepada Allah di rumah tersebut, di tempat tersebut. Maka yang Anda bangun rumah Allah, semoga ini kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, di mana Anda memberikan sebagian dari harta Anda untuk ikut membangun masjid tadi. Jadi sesungguhnya Anda tidak rugi, sesungguhnya Anda rubah saja niat bahwa masuk ikut membangun masjid. Rasulullah sudah menjamin bahwa man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah bangunkan untuk dia rumah di surga. Allahu a'lam. Nah, alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya dan semoga ini bermanfaat dan menjadi pencerahan terhadap permasalahan yang dihadapi. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya terkait dengan terkait dengan kartu kredit Ustaz, apabila saya sudah menggunakan kartu kredit dan memang terdapat beberapa pembiayaan yang sebelumnya saya tidak ketahui dan baru mengetahui hukum terkait dengan hukum ribanya, dan ini merupakan kartu kredit di bank konvensional. Bagaimanakah solusi dan taubat yang harus saya lakukan? Jazakallahu khair. Ya, bayar kalau dah pembayaran tidak ada tunggakan, kartu kreditnya sudah tidak ada hutang Anda, tutup secepatnya. Ya. Karena selagi itu masih ada, belum ditutup, berarti riba masih terjadi. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam. Saya memiliki atau mempunyai usaha jadi vendor di PT dan PT ini mencari barang. Karena saya vendor resmi, mereka minta tolong kepada saya supaya kwitansi dari saya dan saya diberikan fee 10%. Bagaimana hukumnya Ustaz? Enggak paham saya. Kwitansi dari saya, kwitansi kemana? Kwitansi dari pembelian barang dan diberikan penambahan fee 10% dari jumlah kwitansinya, harganya tertulis di kwitansi tersebut.
Wallahu alam. Kalau maksudnya bil murabahah, bahwa setiap barang yang dia beli, yang dia jual kepada penerima barang ini, kepada apa namanya yang order, ya itu harus nilai kwitansi tambah 10%. Boleh, itu namanya jual beli murabahah. Tapi kalau untuk pribadi oknum itu bukan murabahah namanya, itu riswah namanya. Suap maksudnya. Ya, Suap. riswah pemberi dan penerimanya dalam neraka, diancam Nabi SAW. Masya Allah. Sebenarnya balik. Baik, jazakallah khair, demikian pendengar yang bertanya, dan semoga sesuai dengan apa yang ditanyakan dan bisa mungkin dikomunikasikan kembali. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Afif Afif. Dia bertanya, saat ini ayah saya sudah berusia 64 tahun. Bolehkah saya berdiskusi dengan kakak dan adik mengenai pembagian harta warisan, karena kakak dan adik anak masih belum mengetahui tentang pembagian harta warisan. Apakah ini bertentangan, Ustaz? Karena orang tua masih hidup, karena khawatir ada terjadi keributan ke depannya. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Setiap ada kajian waris, saya terus mengajarkan kajian waris. Mau meninggal ayah orang tua Anda, mau tidak, ibu meninggal ibu Anda, yang ilmu waris ini ada dalam Al-Quran. Tidak ada hubungannya masalah umur, mau meninggal, mau tidak meninggal. Ini ketentuan ini, ilmu ini ada dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 10, 11, 12, 13, 14, dan 176. Berarti Anda mempelajari dan memahami masalah Al-Quran. Eksekusinya baru ketika terjadi ada yang wafat, yang Anda bagian dari ahli warisnya. Ya, Anda ajarkanlah adik-adik Anda, kakak-kakak Anda, abang Anda, secara waris dalam Al-Quran tadi, dan sampaikan juga kepada ayah Anda. Itu masalah hibah, wasiat, dan waris tadi. Sehingga ketika terjadi pada waktunya, mereka sudah mengerti. Bisa jadi Anda duluan wafat, tapi mereka sudah mengerti cara pembagian waris. Ya. Sehingga mereka pun tidak ribut dan Anda pun tidak berdosa karena tidak mengajarkan ilmu ini. Bukan tujuannya agar mendapatkan waris Anda, bukan. Tapi mengajarkan ilmu agama Allah Azza wa Jalla, bagian dari kitab Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz. Demikian jawaban dan nasihat yang disampaikan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Bu Ayub di Bandung. Bagaimana hukumnya kartu kredit yang berbasis 3 akad syariah, Ustaz? Yaitu kafalah, bil ujrah, qard, dan ijarah. Di mana si bank tidak mengenakan bunga, dan denda keterlambatan, juga denda over limit. Dan bank juga menegaskan tidak ada riba sama sekali. Jazakumullah khairan. Untuk mengidentifikasi sesuatu tidak cukup dengan pertanyaan seperti itu. Tentu dilihat dari awal tadi. Ketika penerbitannya berbayar atau tidak. Berbayar, berapa bayarannya? Annual fee-nya berapa? Adakah keuntungan dari bank yang masuk dari itu atau tidak? Itu kan riba di awal. Kemudian ketika tarik tunai ada pertambahan atau tidak? Masalah terlambat tadi yang diceritakan, ada kan masalah keterlambatan tidak ada. Begitu? Tidak ada di sini. Tidak ada problem. Itu tidak ada masalah. Tapi masalah dua yang di depan, ya seperti apa? Ya, kalau ditarik tunai itu seperti apa, dan atau seperti yang tadi, annual fee-nya berapa? Dan lebih gampang lagi kalau Anda berani menanyakan apakah bank mendapat keuntungan dari penerbitan kartu dari nasabah. Kalau dia menyebutkan iya dari annual fee, sudah pasti riba. Tapi kalau dia mengatakan kami tidak mengambil 1 sen pun dari nasabah, ya berarti ini qard dan boleh. Lalu dari mana dia dapat keuntungan? Dari seperti yang tadi saya katakan, dari pihak merchant yang menggunakan kartu itu, yang menerima kartu itu sebagai
alat pembayaran. Nah, jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya, Bu Ayub, ya, semoga menjadi pencerahan dan menjadi jawaban. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat apabila ada sebidang tanah sawah, anggap 1000 meter persegi, di mana sawah itu milik satu orang, dia dan pemilik asal ini butuh dana tunai. Niat awalnya pemilik sawah adalah gadai, dan nanti hasilnya diberikan kepada pemberi pinjaman. Namun hutang pokoknya tetap ada. Nah, transaksi ini berpotensi adanya riba. Bagaimana supaya akad pinjam meminjam bisa selamat tanpa adanya riba, Ustaz? Apakah bisa sawah tersebut dimiliki bersama, kemudian dikelola bersama, dan hasilnya dibagi bersama, Ustaz? Tidak bisa, kecuali dia ketika Anda berikan untuk dia mengurangi hutang. Itu boleh. Atau Anda sewakan sawah ke dia selama sekian waktu, sebesar perkiraan berapa uang yang Anda terima, Anda sewakan. Berakhir waktunya, kembali sawah milik Anda. Anda barang dan dari awal milik Anda juga, tapi manfaatnya menjadi milik Anda kembali. Ya. Jazakallahu khair. Demikian dua solusi yang diberikan oleh Ustaz bagi penanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan terkait dengan fenomena dan juga pandangan beberapa ahli adanya resesi perekonomian di tahun yang akan datang, Ustaz. Bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapinya? Jazakallahu khair. Wallahu a'lam. Allah mengatakan, la takhafu wa la tahzanu, la khafun alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang beriman itu, para malaikat mengatakan kepada mereka, kalian enggak perlu takut, tidak perlu bersedih. Dan Allah mensifati dan sifat mulia orang-orang beriman, mereka tidak takut dan tidak bersedih. Tidak takut menghadapi masa esok, tidak bersedih berlarut-larut dalam kesedihan dengan yang telah terjadi dan telah berlalu. Itu sifat utama seorang muslim. Mau resesi kata mereka, mau apa kata mereka, mau kiamat kata mereka, Allah sedang memastikan kiamat. Ya. Dan resesi bukan suatu hal yang kita pernah, negara kita berkali-kali mengalami resesi. Bahkan sebelum resesi pun harga barang naik tinggi, ya, itu lebih dari resesi. Ya. Yang hidup-hidup, yang sukses-sukses, yang bangkrut-bangkrut, yang meninggal-meninggal, tidak ada masalah. Menghadapinya, hadapi dengan ya keimanan dan tawakal kepada Allah. Bila punya harta, tetap didagangkan, jangan disimpan-simpan itu uang. Itu yang menyebabkan resesi. Kalau uang Anda simpan baik di lembaga keuangan atau dalam bentuk emas, itu akan menyebabkan resesi. Tapi kalau uang Anda putar dalam bentuk usaha, dagang, jual beli jasa dengan modal uang tadi, ekonomi itu akan bergerak. Ya. Mau resesi, mau apa, pedagang tetap untung. Ketika naik harganya, pedagang tinggal naikin. Yang repot yang pegang uang. Wah, dulu sudah segini dapat banyak, segini baru segini. Setelah Anda kenapa pegang uang? Kalau Anda putar jadi barang, Anda punya barang, naik juga tuh dia. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallah khair. Dan ini merupakan pertanyaan chat WhatsApp yang bisa kami angkat, dan ini menjadi pertanyaan kami terakhir sebagai ikhtitam dan kesimpulan, Ustaz. Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Ya, seorang mukmin tidak pernah khawatir masalah hidup dan masalah hartanya. Bukankah mereka ketika lahir ke dunia ini tidak pernah nanyakan, ini saya mau lahir ke dunia, sudah ada biaya hidup untuk saya segala macam sampai mau meninggal, ada atau tidak? Kalau enggak, saya enggak jadi keluar nih. Kan enggak pernah. Allah yang sudah menjamin. Anda mau keluar mau tidak, Allah sudah jamin harta untuk Anda. Ya, maka setelah Anda hidup ke dunia, juga Anda tidak pernah ya mengatakan bahwa ada jaminan enggak saya dapat ini, kalau enggak saya mau mati aja. Tidak ada.
Semuanya Anda berikhtiar melakukan ketentuan Allah Azza wa Jalla, memaksimalkan dalam usaha ya, dan yang paling penting adalah mencari yang halal, maka insya Allah Allah akan mudahkan, karena tidak satu pun jiwa yang wafat yang tidak mendapatkan rezekinya, melainkan semuanya telah Allah tentukan. Ya. Semoga ini membuat kita tenang beriman dengan qada dan qadar Allah, termasuk dalam masalah rezeki, uang, dan harta dan barang kebutuhan keseharian.